warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak dan abang semua. Ibu harap kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap jaga kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar materi TIK dengan topik mengenal internet. Jadi silakan pahami materi yang ibu jelaskan di video ini ya. Baiklah, langsung kita mulai saja ya materi hari ini. Nah, jadi hari ini itu kita akan belajar mengenal internet dan intranet. Kira-kira masih ada yang belum tahu tentang internet? Gue rasa semua udah tahu ya. Nah, kalau intranet gimana? Aduh, bahasa apa nih gitu. Nah, lanjut kita bahas dari internet dulu. Jadi, internet itu merupakan singkatan dari Interconnection Network. Jadi dari singkatannya aja connection, artinya apa? Menghubungkan, ya kan? Jadi internet ini salah satu fungsinya adalah untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan membentuk sebuah jaringan komputer di seluruh penjuru dunia. Jadi kakak dan abang, dengan adanya internet ini kita itu bisa terhubung ke semua orang yang ada di seluruh dunia loh. Nah, hebat banget kan internet itu. Nah, jadi kalau kita imajinasikan internet itu bagaikan jaring laba-laba loh. Kakak dan abang, masih ada yang belum tahu jaring laba-laba itu seperti apa? Nah, jaring laba-laba itu seperti ini ya. Jadi jaring laba-laba itu dia semua terhubung. Jadi jaring laba-laba itu semua jaringnya itu terhubung. Jadi tidak ada yang terputus antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan internet. Jadi dengan adanya internet ini kita itu bisa terhubung ke semua komputer yang ada di seluruh penjuru dunia. Jadi kalau kalian tahu, sebenarnya semua data kita yang ada di internet itu ada disimpan di sebuah perusahaan penyimpanan data yang kalau ibu nggak salah itu adanya di Amerika. Jadi di sana itu semua data kita itu, bahkan data-data kita yang sudah kita hapus itu ada di sana gitu. Jadi bisa dikatakan memang dari internet ini kita tuh bisa tahu loh semua yang ada di seluruh dunia ini. Oke. Ibu rasa kalian juga udah tahu ya apa itu fungsi dari internet. Mungkin kalau untuk kalian untuk main game, ya kan, untuk main WA, untuk main Instagram, main Facebook. Nah, mungkin itu kalau untuk kalian, ya kan. Nah, tapi sebenarnya ada hal yang paling utama atau hal yang paling penting dari internet itu sendiri. Yang pertama, sebagai sumber data dan informasi. Jadi di internet ini kita tuh bisa tahu semua sumber data dan semua informasi yang kita butuhkan. Jadi ibu rasa kalian sudah tahu ya situs pencarian data yang paling fenomenal atau yang paling terkenal, yaitu Google. Jadi di Google itu kita bisa cari hampir semua data bisa kita cari di Google. Bahkan kalian mau cari jawaban soal matematika mungkin ada di Google, ya kan? Apalagi di Brandly. Oke. Nah, ibu rasa kalian udah tahu lah ya. Pasti kalian juga banyak kan cari jawaban dari Brandly. Nah, jadi itu adalah salah satu fungsi dari internet sebagai sumber data dan informasi. Nah, lanjut yang kedua, yaitu sebagai sarana pertukaran data dan informasi. Nah, kalau untuk ini ibu rasa kalian juga udah sering ya. Nah, apalagi kalau kalian yang menggunakan media sosial seperti WA, Instagram atau Facebook. Nah, pasti kalian juga sering nih bertukar informasi, misal kalian lagi ngirim foto ke teman-teman gitu ya.
habis nongkrong sama teman-temannya, kemudian foto-foto kirim dong gitu. Nah, itu juga adalah salah satu kegiatan dari pertukaran data dan informasi. Jadi memang peran internet ini sangat-sangat penting. Mungkin kalau zaman dulu kita mau ngirim pesan aja ya, mau ngirim surat aja. Kalau kita ngirim suratnya dari kantor pos, itu butuh waktu berbulan-bulan loh, supaya bisa sampai ke penerimanya. Nah, kalau sekarang kita ngirim pesan atau kita ngirim surat melalui Gmail, nah itu tinggal sekali klik aja langsung terkirim gitu ya, langsung keterima gitu. Jadi itulah perbedaannya adanya internet dan tidak adanya internet. Jadi memang internet ini sangat-sangat memudahkan pekerjaan kita. Oke, lanjut ya. Jadi kakak dan abang, internet ini juga bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya globalisasi. Dengan adanya internet ini, ibaratnya itu udah hilang gitu batas-batas di antara seluruh penjuru dunia gitu. Ibaratnya kita mau cari informasi kuliner di Malaysia gitu ya, udah langsung kita udah tahu gitu. Kalau dulu kita harus datang ke Malaysia, kita harus nyobain kuliner di sana gitu kan, baru kita tahu oh ternyata di Malaysia itu kulinernya ini ya gitu. Nah, kalau sekarang sebelum kita berangkat aja, misalnya kita mau liburan nih ke Korea gitu ya, nah kita cari tahu dulu kira-kira makanan halal di Korea apa aja ya, atau mungkin lokasi-lokasi makanan halal di Korea itu di mana aja. Nah, itu semua kita bisa cari melalui internet. Nah, jadi hal-hal yang bisa dikatakan dulu kita tuh kayak ada batas, misalnya ada batas antara negara yang satu dengan negara yang lain, seperti itu kan, antara Indonesia dengan Korea misalnya. Jadi kalau sekarang bisa dikatakan hampir tidak ada batas gitu. Kita itu bisa cari tahu informasi tentang Korea, tentang apa? Tentang K-pop favorit kalian, kemudian tentang bahasa-bahasa Korea gitu ya. Jadi semua hal itu hampir bisa kita akses melalui internet. Jadi hampir tidak ada batasan lagi gitu antar negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, itu tadi penjelasan tentang internet. Kira-kira gimana kakak dan abang? Sudah paham? Intinya, internet itu adalah hal yang paling penting dalam memudahkan pekerjaan kita pada zaman sekarang ini, ya kan? Jadi, hampir sekarang itu hidup kita nggak jauh-jauh dari internet. Kalau udah paket habis, pasti langsung beli, ya kan? Atau cari wifi gratis gitu. Nah, jadi tapi walaupun begitu, jangan sampai kita kebablasan. Jangan sampai gara-gara internet kita sibuk di dunia maya, tapi kita lupa dengan dunia nyata, gitu ya. Jadi, walaupun internet ini memang sangat bermanfaat untuk kita, jangan sampai kita lalai. Oke, tetap lakukan kewajiban-kewajiban kalian sebagai anak dan sebagai hamba Allah. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah tentang intranet. Kita tadi udah bahas internet, sekarang kita lanjut ke intranet. Intranet itu adalah jaringan komputer yang digunakan dalam lingkup terbatas atau lokal. Jadi diibaratkannya gini kakak abang. Jadi kakak abang, kalau internet itu tadi dia bisa menghubungkan komputer yang satu dengan seluruh komputer di seluruh penjuru dunia. Nah, kalau di intranet dia jaringan komputernya itu dia hanya lokal gitu. Misal, biasanya nih intranet itu digunakan di perusahaan-perusahaan, di lembaga-lembaga formal, misal sekolah seperti itu. Kenapa Bu? Karena biasanya intranet ini hanya bisa digunakan dalam satu lingkup tertentu. Misal dalam ruangan itu saja gitu. Misalnya ada satu ruangan, di sana ada komputer. Nah, hanya di situ aja dia bisa digunakan. Kalau keluar dari ruangan itu, maka tidak bisa digunakan. Nah, itu adalah intranet.
Jadi biasanya salah satu intranet yang digunakan biasanya kalau di lembaga sekolah itu adalah LAN, Local Access Network. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang apa sih perbedaan intranet dengan internet, ya kan? Yang pertama, kita tinjau dari akses datanya. Jadi, kakak dan abang, kalau tadi kita sudah bahas intranet itu hanya terbatas dalam lingkup jaringan lokal, ya kan? Sedangkan internet itu jangkauannya global, bahkan bisa sampai seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, kita tinjau dari penggunaan teknologi informasi. Jadi kalau intranet itu dia melalui koneksi kabel antar kelompok dalam organisasi. Nah, ini yang Ibu katakan tadi. Jadi ada namanya kabel LAN gitu ya. Jadi kabel LAN ini gitu atau kabel LAN itu adalah kabel yang menghubungkan antar komputer yang satu dengan komputer yang lain. Jadi kabel ini yang sebagai sumber internetnya gitu. Nah, selanjutnya kita tinjau dari penggunaan teknologi informasi. Nah, kalau intranet itu dia kakak dan abang melalui koneksi kabel antar kelompok dalam organisasi. Nah, ini yang Ibu katakan tadi. Jadi intranet itu dia menggunakan kabel LAN namanya, LAN. Jadi kabel LAN ini dia bisa menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain. Jadi kabel LAN inilah yang sebagai sumber jaringannya gitu atau sumber networknya. Nah, sedangkan kalau internet dia itu melalui saluran komunikasi satelit. Jadi kalau yang kalian tahu satelit di Indonesia itu satelit apa? Satelit Palapa, ya kan, yang kita punya. Nah, itu adalah sumber jaringan di Indonesia. Nah, lanjut ya. Kita tinjau dari penggunanya atau pemakainya. Jadi kalau intranet itu yang menggunakan hanya orang-orang tertentu dalam organisasi atau perusahaan. Jadi ini yang Ibu katakan tadi juga. Kalau intranet itu hanya di lembaga-lembaga tertentu atau di perusahaan. Jadi kalau misalnya di suatu perusahaan, ya hanya perusahaan itu aja atau orang-orang yang ada di perusahaan itu, yang ada di dalam perusahaan itu yang bisa memakai internetnya gitu, atau yang bisa memakai jaringannya tadi. Tapi kalau misalnya keluar dari perusahaan, maka jaringannya nggak akan bisa digunakan lagi seperti itu. Jadi dia hanya lokal ya. Nah, lanjut, kalau misalnya internet, dia itu bisa digunakan kapan saja, di mana saja, pokoknya bebas gitu ya. Jadi kalau internet ini kita mau di manapun gitu ya, mau kita di Medan, mau kita di Siantar, mau kita di manapun lah, selagi memang masih ada jaringan internetnya yang bagus, maka kita bisa menggunakan internet dengan bebas. Oke, baiklah kakak dan abang, itu tadi penjelasan mengenal internet dan intranet. Jadi sampai di sini sudah paham tentang internet dan intranet? Sudah paham kan apa perbedaan internet dan intranet? Oke. Nah, Ibu harap kalian sudah paham ya tentang internet dan intranet yang Ibu jelaskan tadi. Jadi mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, kakak dan abang, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu tutup akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.